Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Kornabila dari PSKM 21A kelompok 5 akan menjelaskan tentang elektrodeposisi dalam penerapannya sebagai sistem pengelasan di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas KKNI, yaitu rekayasa ide dan mini riset dengan cara mengunjungi secara langsung proses pembuatan pengelasan di kehidupan sehari-hari, yaitu bertepatan di bengkel. Tugas ini berasal dari mata kuliah Kimia Pemisahan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Sri Adeliasari, MSI. Sebelum saya menampilkan hasil dari penerapan elektrodeposisi dalam kehidupan sehari-hari secara langsung pada pembelajaran mata kuliah di lapangan, saya akan menjelaskan tentang elektrodeposisi itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi elektrodeposisi itu adalah proses pemisahan atau pengendapan logam atau senyawa logam dari larutan menggunakan arus listrik. Proses ini terdiri dari menempatkan sebuah elektroda logam yang diendapkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion logam yang sama dengan elektroda tersebut. Ketika arus listrik diterapkan, ion-ion logam akan bergerak ke elektroda dan menempel di permukaannya. Kemudian, gimana sih prinsip kerja dari elektrodeposisi? Nah, jadi prinsip dasar dari elektrodeposisi adalah dengan memanfaatkan arus listrik untuk mengendapkan logam atau senyawa logam dari larutan elektrolit ke permukaan elektroda. Proses tersebut melibatkan dua elektroda yang disebut sebagai elektroda kerja dan elektroda lawan. Proses elektroda posisi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor suhu, pH, dan konsentrasi larutan elektrolit. Pengaturan parameter tersebut dapat mempengaruhi laju pengendapan, kualitas deposit, dan kemampuan elektroda untuk menempelkan logam atau senyawa logam pada permukaan yang diinginkan. Adapun komponen-komponen dalam elektrodeposisi adalah yang pertama elektroda kerja, elektroda lawan, larutan elektrolit, sumber arus, katalisator, wadah elektrolisis, kontrol suhu, dan kontrol pH. Kemudian, apa sih perbedaan dari elektrodeposisi dengan electroplating? Nah, jadi elektrodeposisi adalah proses kimia di mana logam atau senyawa logam diendapkan pada elektroda kerja melalui reaksi elektrokimia. Proses ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk memindahkan ion-ion logam dari larutan elektrolit dan meletakkan mereka pada permukaan elektroda kerja. Proses elektrodeposisi biasanya digunakan untuk membuat lapisan logam atau senyawa logam pada permukaan substrat atau benda kerja. Sedangkan electroplating adalah salah satu teknik elektrodeposisi yang digunakan untuk melapisi logam atau senyawa logam pada permukaan substrat dengan menggunakan arus listrik. Proses electroplating melibatkan penempatan substrat sebagai elektroda kerja, di mana lapisan logam atau senyawa logam diendapkan pada permukaannya. Proses electroplating digunakan untuk memberikan perlindungan dari korosi, meningkatkan kualitas mekanik atau thermal, meningkatkan konduktivitas listrik, atau memberikan penampilan yang lebih baik daripada benda kerjanya. Nah, jadi apa sih hubungan antara pengelasan dengan elektrodeposisi kemudian electroplating? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa tuh pengelasan? Jadi, las adalah proses pengelasan logam yang melibatkan penggunaan panas dan tekanan untuk menggabungkan dua logam atau lebih secara permanen. Las dapat digunakan untuk menggabungkan logam yang berbeda, menghilangkan retak atau cacat pada logam, atau menambahkan bahan tambahan pada logam. Sementara itu, electroplating melibatkan penggunaan arus listrik untuk melapisi logam atau senyawa logam pada permukaan substrat. Proses electroplating biasanya dilakukan setelah proses pengelasan selesai untuk memberikan perlindungan tambahan dari korosi dan meningkatkan penampilan atau konduktivitas listrik benda kerja. Nah, jadi pada penjelasan sebelumnya kita kan sudah tahu nih apa sih itu elektrodeposisi dan apa sih itu electroplating. Nah, electroplating merupakan teknik dari elektrodeposisi.
Nah, electroplating ini digunakan dalam pengelasan sebagai tekniknya. Nah, kita pasti bertanya-tanya nih, gimana sih langkah-langkah dari electroplating? Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pembersihan permukaan benda kerja. Nah, pada proses pembersihan ini, kadangkala dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih dan murni. Kemudian yang kedua adalah pelapisan dasar. Dan yang ketiga, electroplating. Kemudian yang keempat, finishing. Nah, pada proses finishing ini, biasanya logam atau senyawa logam itu dilapisi dengan benda-benda atau senyawa-senyawa anti korosi seperti logam atau lapisan logam dilapisin oleh cat. Ini adalah beberapa video mengenai penerapan electroplating dalam kehidupan sehari-hari di proses pengelasan pada bengkel yang kami tuju. Sebagai media pembelajaran kami dalam pembelajaran elektrodeposisi dan electroplating, dari hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Hasihotang sebagai pemilik bengkel dan narasumber langsung yang memiliki bengkel las selama 12 tahun, beliau menjelaskan bahwa alat-alat pengelasan itu banyak jenisnya dan berbagai banyak fungsinya. Contohnya adalah gerinda, bor, mata bor, dan travolas, serta lain-lainnya. Bapak Sihotang juga menjelaskan bagaimana teknik yang baik dan benar nih untuk proses pengelasan, yaitu dengan menggunakan kacamata saat proses pengelasan agar kita terhindar dari bahaya, dan menggunakan sarung tangan saat proses pemotongan besi dengan gerinda. Ini merupakan proses pengelasan yang dilakukan oleh teman saya melalui percobaannya, dan ini merupakan proses dari finishing dari electroplating yang dilakukan oleh Bapak rekan kerja dari pemilik bengkel tersebut. Proses finishing ini berguna untuk meningkatkan kualitas estetika dan menghindari dari korosi terhadap logam yang telah dielas. Proses finishing ini dilakukan dengan cara melapisi besi menggunakan cat. Dan ini merupakan hasil dari dokumentasi kami terhadap perkuliahan di lapangan secara langsung tentang elektrodeposisi pada mata kuliah kimia pemisahan. Proses electroplating yang dilakukan setelah proses pengelasan dapat menambah perlindungan terhadap korosi dan meningkatkan kinerja benda kerja. Demikianlah tugas KKNI yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.